medis di Jakarta yang positif terinfeksi virus corona. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif corona. Jumlah langkah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pandemi virus corona. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua yang nonton video ini dalam kondisi sehat, gak sakit. Gue Poppy Sofia. Di video sekarang yang lagi gue bikin sama teman-teman gue gak ada niat menggurui. Gue cuma pengen ngasih lihat kekhawatiran gue, kecemasan gue, persiapan gue sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang pekerja yang sampai saat ini gue masih belum bisa bekerja dari rumah. Gue memang sangat khawatir sama kondisi sekarang ini. Dan gue bukan mau nakut-nakutin, gue cuma pengen teman-teman yang nonton ini bisa lebih aware. Alhamdulillah kalau yang memang sudah ngerti, sudah paham dan beneran paham artinya social distancing, artinya stay at home atau nggak work from home, kita nggak beneran mengisolasi diri dari kerumunan, nggak boleh kemana-mana, alhamdulillah. Tapi buat teman-teman yang belum paham, yang menganggap ini ringan-ringan aja, corona sampai kapan sih gitu, sampai ada yang nanya kayak gitu, soalnya itu kayak wah liburnya lumayan nih gitu. Please aware banget, karena salah satu cara untuk mengurangi kekejaman corona beneran patuh sama taat sama rules yang udah disebarkan sama pemerintah. Stay at home ya stay at home, work from home ya work from home gitu. Jangan main-main lah, karena kalau memang lu pengen menyelamatkan keluarga lu dan orang-orang yang lu sayangi, lu mesti selamatin diri lu dulu. Lu gak mau kan lo dalam kondisi lu adalah carrier atau lo pembawa virus ke rumah gitu. Lo punya anak, lo punya istri, suami, bersihin diri lo, oke? Gue cuma mau ngasih tahu ini persiapan gue ketika kayak gue mau kerja nanti di kantor gue seperti apa, dan sampai ke rumah gue bersih-bersihnya seperti apa. Semoga ini manfaat ya buat yang nonton. Nah, yang harus gue persiapkan untuk bekal adalah kayak gue bawa beberapa buah-buahan. Sebenarnya sih gue makan buah-buahan itu setiap hari, cuma di saat seperti ini gue memang sangat ekstra. Jadi kalau bisa gue makan buah-buahan itu kayak 2 kali lipat. Oke, yang pasti gue nggak motong-motong buah, gue langsung aja nanti di mobil sambil gue makan. Terus sekarang gue isi air juga. Belakangan ini gue minum lebih banyak dari biasanya. Gue biasa minum di botol minum yang besar. Ini kenapa gue isi yang kecil, karena yang besar udah gue isi ada di mobil. Kenapa teman-teman gue biarkan di ruang tamu dan mereka beneran pakai masker? Karena mereka naik motor dan gue nggak mau. Gue nggak mau mereka terbawa ini kotor-kotor. Cukup gue aja, cukup di ruang tamu ini aja yang kotor ya. Ya, gue udah ready. Gue biasanya kalau beres-beres mau berangkat memang selalu pakai hoodie. Sebenarnya sih di mobil nggak usah, cuma berhubung teman-teman ini kan. Jadi gue prepare beneran pakai hoodie seperti ini. Pokoknya harus ketutup semua. Gue sih cuma antisipasi aja ya. Ya kalau ditiru syukur, enggak ditiru juga nggak apa-apa. Yang jelas menurut gue gini sih gue aman. Oke, gue berangkat dulu ya. Nah, gue sekarang udah ada di dalam mobil gue. Ini persiapan gue. Memang lebih dari biasanya, lebih lebay, tapi nggak apa-apa. Hitung diet juga. Terus gue ada ini disinfektan. Jadi setiap gue habis dari mana-mana, mobil gue semprot sama badan gue semprot gitu. Dan selalu sedia hand sanitizer di mobil. Kalau lu turun bawa itu sih tisu basah. Oke, air secukupnya. Air gue tadi banyak. Nah, air secukupnya. Sangat banyak ya. Oke, sekarang udah waktunya kita berangkat ke radio.
gue ngomentarin tentang yang apa ya, panic buying itu loh. Tuh kemarin gue mau beli apa ya, tisu basah pas waktu awal-awal tuh yang waktu diumumin sama Pak Jokowi orang kita ada yang fix terjangkit, itu kan udah langsung tuh orang-orang pada ke supermarket heboh. Gue belanja bulanan aja, saingannya itu trolinya yang bawa-bawa dus gitu kan. Apa ya, maksud gue pikirin orang lain juga lah. Gue tahu kita masih belum dapat vaksinnya, antivirusnya gitu loh. Cuma please lah gitu, jangan ngeborong masker buat nyetok, bahkan sampai kayak buat dijual lagi. Lo gila lo nyari duit di atas kesusahan orang, memanfaatkan momen-momen kayak gini, memanfaatkan momen lagi puasa lu jualan takjil nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gue kayak lo jualan apa ya, sampai kayak dinaikin mahal banget berapa ratus kali lipat gitu di atas kebutuhan mendesak orang lain, kan gila maksud gue gitu loh. Gue aja nyari masker, jujur ya, gue sumpah demi Tuhan, masker gue di rumah tinggal 2. Ini baru 1 yang gue pakai, 1 lagi itu sisa 1 buat gue besok kerja. Oke, hari ini suami gue mau kirimin masker sama kirimin disinfektan sama hand sanitizer. Itu juga karena kakak ipar gue lagi bagi-bagi disinfektan sama hand sanitizer gratis. Gue bukannya mau nyombongin atau mau ria ya kakak gue seperti itu, tapi menurut gue gini loh, ayolah kita semua gitu, buat yang belum paham nih, yang masih aja nimbun barang cuma buat keuntungan pribadi, ayolah bantu temen-temennya, bantu tetangganya, bantu orang lain, bantu manusia yang lain. Lo pada manusia kan? Gue sedih tahu kadang-kadang kalau ngelihat ya kayak gini deh, orang-orang, nggak semua orang bisa pakai masker. Lo semuanya yang nyetok masker cuma buat dijual lagi gitu loh. Sadar dong, lo tuh bisa nyusahin orang lain tau nggak? Cuma buat kepentingan lo pribadi. Lo egois kalau menurut gue. Itu ketakutan gue. Dan mungkin ini jadi ketakutan orang-orang juga yang punya keluarga. Gila, gue udah ngomongin kayak gini sih, menurut gue kayak gue nggak cukup santai ya. Walaupun jangan panik, intinya kita memang bisa ngadepin si virus ini bareng-bareng gitu, dengan patuh sama aturan pemerintah yang udah pemerintah terapkan, canangkan gitu loh. Gak boleh keluar rumah, beneran social distancing gitu ya, sama work or stay at home. Please lah, udah banyak kok video-video kayak apa ya, video testimoni orang-orang yang di luar, yang di Itali, yang di Wuhan, yang di mana, bahwa mereka ngasih tahu, lo jangan main-main sama virus ini, please be safe, stay at home. Maksudnya don't go anywhere, beneran kayak lo di rumah aja gitu. Kalau memang lo pengen menyelamatkan diri lo dan keluarga lo gitu, ayolah bareng-bareng. Gua masih harus bekerja keluar, sama seperti kayak ojek-ojek online yang di samping kanan kiri ini masih seliweran. Mereka juga, gue yakin kok kalau ditanya ya, mereka juga takut. Gue yakin pada takut. Cuma apa mau dikata, mereka juga memang harus kerja, yang kerjanya nggak bisa dari rumah gitu. Nah, sekarang aku udah nyampe di depan kantor aku. Aku-akuan. Gue udah nyampe di depan kantor gue ya. Gue pencet belnya seperti ini. Pokoknya jangan gini, tapi lebih ke gitu ya, pakai siku. Udah? Oke. Baik, halo, selamat datang semuanya. Selamat datang. Ada Mas Oji, ada Mas Mamat, ada Mas Aji. Kita naik dulu yuk, come on. Halo. Hai Irma. Ini ada penyiar tandeman gue, Imam Wibowo. Kopi si cewek tomboy. Oke, sebentar lagi ini udah mau masuk ke ruangan siaran. Mau siaran dulu ya. Jadi kalau memang mau lihat aktivitas gue gimana, masih dalam tahap social distancing tapi harus kerja. Kayak begini. Gue kan hari ini siaran sama Imam Wibowo. Yes. Nah, Mam, tadi kan emang gue diikutin sama teman-teman gue ini dalam rangka, bukan dalam rangka sih, gue pengen
bikin video tentang keresahan gue. Oke. Emang karena pandemi COVID-19. Apa yang lo rasakan semenjak pas COVID-19? Itu gimana perasaan lo, keresahan lo boleh? Kalau gue sih rasanya pertama sebagai seorang lajang ibu kota ya, langsung social distancing langsung membuat gue parno. Waduh gimana nih? Gimana mau PDKT? Mau PDKT, mau modus, kan ya ada sih teknologi mau WhatsApp, mau pakai texting, mau pakai video call, tapi ya. somehow kita butuh loh untuk ketemu langsung in person untuk tahu seorang itu kayak gimana aslinya. Lo cemas nggak secara nih individu? Tadi kan lo bilang lo cemas masalah kencan aja ya. Tapi di sisi lain deh, nggak usah mikirin kencan, kehidupan lo sebagai manusia. Lo Oh iya, cemas banget. Kita juga masih punya pilihan untuk bisa hidup lebih sehat. Yes. Kita bisa memilih di mana kita bergaul, kita hangout, kita kerja, kita masih punya kesempatan memilih gitu loh. Tapi ujung-ujungnya ada saat ini apakah seyakin-yakinnya kita sehat, makan kita benar, apakah itu bisa menjamin bahwa kita tetap kita bukan carrier atau jangan sampai kita tertular. Aduh, gue serem banget. Kita pengen ngecek pun sekarang pun pemerintah juga masih punya PR gede untuk bagaimana menyediakan akses buat orang-orang yang pengen secara mandiri untuk lapor, Pak, Bu dokter, kita pengen ngecek loh, kita sehat atau tidak. Benar. Masih PR buat pemerintah kita. Iya. Itu kecemasan gue yang paling utama juga sih. Oke. Udah, yuk siaran lagi. Makasih. Terima kasih sama. Sama. Female Afterglow. Gelap. Dadah kita, Imam, thank you banget. Thank you. Have a nice weekend. Iya, kamu juga. Yes, Great okay. weekend. Semoga weekendnya menyenangkan ya, walaupun di rumah aja ya. Bye. Sehat-sehat ya. Tetap sehat, Maggie. Kalau udah lemah, cobain makan nanas. Belum pernah makan nanas. Aneh banget. Ya. Nggak pernah rasain nanas. Hendra, Yuk. sehat terus. Lu kayak unyil ya, kayak unyil. Dia pijat sekalian. Oke, sekarang kita menuju ke rumah. Alhamdulillah siaran hari ini, hari Jumat, sudah selesai. Biasanya kalau weekend orang-orang bisa langsung kemana-mana. Sekarang begitu langsung ke rumah ya. Gue pakai sanitizer dari kantor dan bismillah aman sampai rumah ya. Oke. Udah di rumah dan biasanya suka gue semprot juga mobil. Gue beres-beres dulu, yang jelas gue masuk ke rumah langsung masuk ke kamar mandi terdekat. Jadi diusahakan kayak nggak berkeliaran di dalam rumah dengan full full baju kayak gini deh. Gue istirahat dulu, gue bersih-bersih dulu, nanti kita ketemu lagi. Oke. Nah, gue udah selesai mandi, tadi masuk ke rumah langsung gue lucutin semua pakaian yang ada di badan gue. Gue sengaja pakai hoodie karena gue pengen nutupin rambut gue, karena partikel-partikel si virus itu bisa nempel lama di bulu-bulu, khususnya kayak rambut, tangan, kayak gitu-gitu. Jadi hoodie gue copot, baju, celana gue langsung masukin, dan gue mandi. Gue selalu keramas tiap gue pulang dari mana-mana, dan gue tambahin cairan antiseptik. Segitu repot, iya. Apalagi kalau lo baru masuk rumah, langsung straight to kamar mandi. Jangan mampir-mampir dulu kemana-mana. Please, ini buat keamanan orang-orang rumah juga. Terus, ya itulah kerepotan gue. Ya kesannya memang repot, tapi gue suka kerepotan ini karena apa? Karena membuat gue sedikit lebih tenang. Insya Allah gue gak bawa apa-apa. Amit-amit gue jangan sampai bawa virus ke dalam rumah. Ada anak, ada nyokap, ada mbak gue, dan gue harap orang-orang yang nonton video ini mungkin ada yang senasib ya, banyak kali yang senasib ya. Kalau memang udah pada mengerti, gue yakin orang Indonesia banyak yang sudah mengerti tata caranya gimana. Semoga memang kalian buat yang sudah mengerti ya, gimana cara pencegahannya itu tuh bisa tetap terus konsisten dengan itu. Sama kayak gue juga harus berusaha konsisten.
Tapi buat yang belum mengerti dan masih belum paham bahayanya virus corona, jangan main-main lah. Browsing, lu kan punya smartphone ya, tolong itu dipakai buat yang penting-penting. Lu browsing bahayanya COVID-19 itu seperti apa. Ya intinya semoga video ini bisa kasih pesan yang asik lah buat teman-teman yang nonton, yang sudah mengerti alhamdulillah karena sudah teredukasi dari lingkungan-lingkungan yang membuat kita tuh aware. Tapi yang belum mengerti, sekali lagi gue minta please jangan konyol main sesuka hati karena lo masih dapat libur panjang, ujung-ujungnya lo pulang bawa virus. Enggak, menurut gue itu kayak agak-agak nggak mikir lo. Ya intinya itu aja sih, pokoknya pesan gue stay safe everyone, work at home. Kalau memang lo udah dianjurkan beneran stay at home, don't go anywhere. Terus maksa banget diri kita buat benar-benar bersihin diri, cuci tangan lebih sering. Kalau nggak ketemu sink atau wastafel, pakai hand sanitizer maksimal 5 kali atau 6 kali. Lo paksain lagi buat cuci tangan lagi. Terus kalau belum cuci tangan jangan pernah nyentuh muka karena virusnya siapa tahu ada di tangan. Terus kena muka kehirup, please tolong biasain itu. Oke, sekarang waktunya gue deket-deket sama anak gue, waktunya juga istirahat, dan teman-teman gue di belakang kamera ini juga sudah mau ikut-ikutan riwah ya, dan jujur sih pada khawatir ya, mereka juga dalam hatinya, gue tau lah. Intinya semoga video ini bermanfaat, video yang kita bikin bertiga ini, dan please stay safe. Lo masih selamatin diri lo kalau memang lo sayang sama keluarga lo. Ini itu sih, jangan bawa virus ke rumah lo. Oke, gue mau istirahat dulu. Semoga kalian semua sehat dan pandemi ini cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Gue istirahat dulu ya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.